Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan seluruh pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian Kitab Kuning Pondok Virtual untuk sesi ketiga. Luar biasa. Hari ini puasanya masih pada semangat kan semuanya? Nah baik pemirsa, sudah bersama dengan saya hari ini seorang Kiai. Kita akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Kiai Arwani Syairazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Ulan? Alhamdulillah sehat. Kiai hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, puasa masih lancar. Perjalanan, walaupun perjalanan tapi puasa. Iya sudah setengah ya kita melalui puasa. Betul, ini Kiai ya? Nggak terasa ini Mbak, sudah. Nah luar biasa sekali pemirsa. Jadi yang di samping saya adalah Kiai Haji Arwani Syairazi. Beliau Wakil Ketua RMI Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin. Jadi luar biasa sekali, kita hari ini ingin menggali lebih banyak keilmuan beliau, terutama dalam mengaji Kitab Kuning. Nah, hari ini kitab yang akan kita bahas adalah Kitab Mahasin Syariah. Jadi sebuah tulisan dari Syekh Al-Qofal Asy-Syazi. Begitu ya, Kiai? Betul, iya. Jadi kitab Mahasin Syariah ini kitab fikih madhab Syafi'i. Iya. Jadi fikih dari Syafi'i. Fikih Syafi'i cuman berbeda dengan kitab-kitab fikih yang lainnya. Penyajian yang disampaikan oleh mu'alif kitab Syekh Al-Qofal Asy-Syazi itu berbeda dengan kitab-kitab fikih yang lumrahnya ada di Indonesia. Iya. Jadi keistimewaannya apa kitab ini sebenarnya? Jadi pertama kitab Mahasin Syariah itu kitab fikih yang berdimensi maqasidus syariah. Nah, ini sangat kurang begitu familiar di Indonesia. Tapi pengarangnya atau muallifnya itu seorang ulama Syafi'i yang luar biasa. Yaitu Syekh Abi Bakar Muhammad bin Ali bin Ismail bin Asy-Syazi yang dikenal dengan Al-Qofal Asy-Syazi. Nah, ini beliau ini luar biasa, merupakan ulama yang hidup pada abad ke-4 Hijriah. Beliau lahir tahun 291 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 365 Hijriah. Dan ini berasal dari Tehran, ibu kota, kalau sekarang ibu kota Uzbekistan. Nah, dulunya itu dikenal dengan Khurasan. Khurasan, kemudian sekarang dikenal dengan negara Uzbekistan. Karena Khurasan itu kan sebenarnya mencakup 5 negara kalau sekarang. Ada Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkistan, dan Uzbekistan. Nah itu dulunya dikenal dengan Khurasan, ulama Khurasan. Di antaranya adalah Al-Qofal Asy-Syazi. Nah ini beliau salah satu yang berasal dari sana juga. Betul. Dan ini kitab-kitab Mahasin Syariah ini untuk sekarang belum begitu familiar di Indonesia. Padahal ini kitab fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i. Nah cuman tadi penyampaian apa yang disampaikan pembahasan fikihnya itu berbeda dengan pembahasan fikih yang lumrahnya ada di pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi ini lebih kepada pendekatan maqasidus syariah. Berarti nanti kita ini akan kita bahas nanti. Akan kita bahas, ini menarik sekali pemirsa. Betul. Karena rata-rata orang Indonesia itu kan bermadhab Syafi'i. Kira-kira begitu Kiai ya? Betul, ya. Saya sengaja ngambil kitab ini karena merupakan salah satu kitab rujukan penting dalam madhab Syafi'i, tapi belum begitu familiar di Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas pemirsa, yakni tentang saum, tentang puasa. Betul. Yeah. Nah, kita pengen tahu nih saum dalam versi kitab Mahasin Syariah itu seperti apa Kiai. Jadi sebelum kita beranjak ke situ, mungkin boleh nggak Kiai diberikan sedikit penjelasan terkait syariahnya itu sendiri. Kita itu kan hari ini banyak sekali Kiai, mau itu pakaian yang syariah gitu ya. Kemudian kita menabung di bank yang syariah misalnya gitu Kiai. Banyak kata-kata syariah. Sebenarnya syariah sendiri itu apa itu Kiai? Iya, jadi begini. Syariah itu kan sebenarnya hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Rasulullah SAW untuk diaplikasikan karena bersifat aplikatif.
Jadi diterapkan oleh kita para orang-orang mukallaf tentunya yang sudah akil baligh. Nah, syariah ini sebenarnya kalau dalam tataran prakteknya itu kan lebih dikenal dengan fikih. Nah, kalau fikih itu cakupannya sangat luas. Dalam arti pendapat-pendapat fikih itu sangat banyak. Dan itu merupakan satu bidang yang para ulama saya kira banyak berpendapat dan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, maka ketika berbicara syariah, kalau orang ada mengklaim ini syariah itu bukan syariah, ini jangan-jangan orang tadi ini nggak paham fikih ini. Jangan-jangan yang dia pahami hanya fikih yang dia pahami, kemudian tidak memahami pendapat ulama lain. Di dalam satu mazhab pun terdapat banyak perbedaan di Syafi'iyah. Apalagi lintas mazhab yang misalkan ada Hanafiyah, ada Malikiyah, ada Hanabila, atau di luar madzhabul arba'ah. 4 mazhab ini juga masih ada. Nah, jadi kalau berbicara syariah, pertama fikih itu banyak perbedaan pendapat. Nah, kalau syariahnya itu sendiri, kalau misalkan kita kerucutkan pada hal-hal yang bersifat doruriyat, al-ma'lum minad-din bid-dorurah, seperti misalkan kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban haji. Nah, itu memang betul sebuah kewajiban. Tapi pada tataran prakteknya, itu kan nanti banyak sekali perbedaan ulama, misalkan dalam masalah zakat, dalam masalah puasa, misalkan ini contoh kecil saja. Kalau kita mazhab Syafi'i, tiap malam harus berniat. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri dan seterusnya. Nah, ada mazhab yang mengatakan cukup niatnya sekali saja sebulan. Pada hari pertama di bulan Ramadan, niat malam hari, puasa 1 bulan penuh. Itu sudah cukup. Tiap malam nggak perlu lagi mengulang gitu ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini saya kira banyak fikih yang terkait dengan yang tentu fenomena yang terjadi kita di Indonesia dengan syariah yang mungkin orang-orang mudah mengkaitkan bahwa ini bank syariah, ini misalkan pakaian syar'i, nanti jangan-jangan juga ada misalkan kendaraan syar'i juga. Karena saya tidak tahu seperti apa. Tapi nggak apa-apa, itu artinya melandaskan pada nilai-nilai Islami, artinya fikih. Cuman yang perlu dipahami bahwa jangan kemudian ketika berbicara fikih, hukum fikih, ketika berbeda pendapat kemudian dianggap salah, dianggap sesat. Nah, karena fikih itu sangat luas cakupannya, terutama hal-hal yang sifatnya debatable. Kalau dalam istilah Arabnya itu mukhtalafun fihi. Nah, ini debatable, perdebatan. Nah, itu. Jadi saya kira bagus juga fenomena ada istilah-istilah syar'i, ekonomi syariah dan seterusnya. Karena itu spiritnya dari fikih juga. Spiritnya dari kitab-kitab fikih, kitab kuning ya, dari situ. Berarti orang sudah mulai aware, mulai perhatian ya Kiai terhadap hal-hal yang syariah ini. Iya, gitu. tapi ya itu jadi jangan sampai nanti apa yang tidak sependapat kemudian dikatakan sesat. Karena fikih itu sangat banyak sekali titik-titik yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Tapi kalau kita mengikuti perbedaan pendapat itu, mengambil yang lebih mudah selalu dalam segala hal, gimana tuh Kiai? Ya jangan sampai seperti itu juga. Ya kita harus inilah pada pakemnya gitu. Misalkan kita sebagai pengikut mazhab Syafi'i, ya kita dengan pakem Syafi'i. Kalau nanti di kondisi-kondisi tertentu kita harus mengambil pendapat dari mazhab yang lain, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang jadikan pakem itu adalah mazhab Syafi'i. Toh fikih dalam mazhab Syafi'i itu juga sangat luas. Ini salah satunya yang nanti akan kita baca ini. Ada kitab Mahasinus Syariah yang ditulis oleh Syekh Al-Qafal Asy-Syazi. Ini luar biasa. Walaupun di Indonesia, mohon maaf, belum begitu familiar. Belum begitu familiar. Ini luar biasa. Ada 600 sekian halaman. Dan pembahasan fikihnya itu sangat berbeda dengan pembahasan-pembahasan fikih pada umumnya yang kita kenal di literatur kajian fikih Syafi'i di Indonesia. Oke, saya jadi nggak sabar ini Kiai ingin mendengarkan tentang bab yang mau kita bahas hari ini. Apa bedanya sama kitab-kitab lain gitu ya? Ya sebenarnya sih nanti begini. Jadi saya juga akan menyampaikan sedikit tentang profil muallif kitab ini, kemudian tentang kitab Mahasinus Syariah itu sendiri, dan nanti kita akan baca sekilas. Baca satu di antara babnya, yaitu Babus Shaum, yang kebetulan hari-hari ini kita masih berada di
bulan suci Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan pemirsa TV NU nanti bisa sama-sama menyimak dan juga nanti bisa lebih lanjut menelaah kitab Mahasinus Syariah. Ini sangat luar biasa kitab ini. Jadi kitab fikih tapi pendekatannya itu maqasidus syariah. Nah, itu. Dan ini jangan salah ini Mbak Ulan dan pemirsa. Jadi mu'alliful kitab Syekh Al-Qaffal Asy-Syazi ini juga punya banyak karya kitab-kitab yang sudah ditulis oleh beliau. Itu diantaranya beliau punya syarah kitab Ar-Risalah. Jadi Ar-Risalah ini kitab yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i, kitab usul fikih. Nah, di antara syarahnya itu ada yang ditulis oleh Syekh Al-Qaffal Asy-Syazi. Nah, ini syarah Ar-Risalah. Kemudian ada juga beliau punya tafsir, kitab tafsir juga ada. Tafsir Kabir lil Qur'anil Azim. Ini ada yang ditulis oleh beliau, Syekh Al-Qaffal Asy-Syazi. Kemudian ada kitab Dalailun Nubuwah. Dalailun Nubuwah, kemudian ada kitab Adabul Qadha. Adabul Qadha, dan tentu yang akan nanti kita telaah pada kesempatan ini yaitu ada kitab Mahasinus Syariah. Itu kalau di literatur kitab kuning, beliau ini merupakan ulama Khurasan. Dari Khurasan itu atau dikenal juga dengan wilayah, kalau dalam kitab kuning itu Mawaro'an Nahri, seberangnya sungai. Nah, seberangnya sungai ini nanti kalau itu kan di Irak, sebenarnya di Irak ya, tapi nanti seberangnya itu nanti masuk ke wilayah Khurasan. Nah, Khurasan itu tadi saya singgung kalau sekarang mencakup 5 negara. Jadi Khurasan zaman dulu itu sekarang 5 negara. Apa saja? Iran, kemudian Afghanistan, kemudian Tajikistan, kemudian Turkistan, dan Uzbekistan. Sebagai contoh misalkan, dulu ada ulama Khurasan yang berasal dari Tus, dari kota Tus dan Naisabur. An-Naisaburi At-Tusi, termasuk Imam Al-Ghazali ya, Hujjatul Islam Al-Ghazali itu dari Tus. Nah, itu dari Iran. Kota Tus dan kota Naisabur, kota Isfahan, itu sekarang masuknya wilayah negara Iran. Nah, kemudian ada misalkan ulama dari Harrat dan Al-Balkhi, Balkh. Ini dulu dalam kitab-kitab kuning dikenal dengan ulama Khurasan, Mawaro'an Nahri. Nah, kalau sekarang Balkh dan Harrat itu termasuk wilayah Afghanistan. Kalau sekarang. Nah, kemudian dulu ada Al-Maruzi, misalkan Al-Maruzi. Al-Maruzi ini sebenarnya kota Merv itu di negara Turkmenistan. Itu untuk sekarang. Kemudian ada Samarkand, As-Samarkandi, kemudian Al-Bukhari yang penyusun kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Nah, itu dari Bukhara. Bukhara itu di mana? Di Uzbekistan. Kemudian ada yang sekarang kita baca kitab Mahasinus Syariah yang ditulis oleh Syekh Al-Qaffal Asy-Syazi. Itu beliau dari Taksen yang sekarang ibu kota dari Uzbekistan. Nah, itu diantara hal yang saya kira terkait dengan profil beliau, karena beliau hidup pada abad ke-4 Hijriah. Dan nanti kitab yang saya baca ini, mohon maaf saya pakainya ikut-ikut milenial ini. Jadi saya pakai yang versi PDF, karena sekarang itu kitab itu sudah banyak dikonversikan dalam bentuk PDF. Nah, kitab yang nanti akan saya baca itu detailnya cetakan dari Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut. Nanti kalau pemirsa TV NU ingin mencari kitab ini, ada dalam format PDF. Itu cetakan tahun 2007. Dan ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2007. Nama kitabnya Mahasinus Syariah fi Furu'i Syafi'iyah. Ini lengkap kitabnya. Dan salah satu babnya adalah bab saum. Betul. Ini ada di bab keberapa kalau dalam kitab Mahasinus Syariah ini, Kiai? Jadi di As-Saum ini nanti tentu sebagaimana kitab-kitab fikih yang lain, runtutan pembahasannya itu pertama dari bab ibadah, kemudian muamalah, kemudian munakahah, kemudian jinayat, kemudian qadha. Sama. Ini pembagiannya sama seperti kitab-kitab fikih pada umumnya. Nah, kemudian di sela-sela pembahasan tentang ibadah, nah, Syekh Al-Qaffal Asy-Syazi ini kemudian membahas tentang babus saum.
kitab tentang puasa. Kalau dibuka di halaman kitabnya itu 127. Nah, terkait bab saum ini apakah yang disampaikan dalam kitab itu apa nih Kiai? Dalam bab saum ini pertama nanti saya akan membaca beberapa naskah ya. Tentu kalau dibaca semua kita waktunya nggak cukup ya. Kecuali kalau kita ngaji pasaran. Ini kebetulan saya di pesantren baru selesai khatam nih. Selesai khatam kita pasaran, saya biasa membaca kitab Lubul Usul, usul fikih yang ditulis oleh Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Ansori. Dan juga ada kitab lain, kitab Qawaidul Fikih, itu juga sudah khatam. Nah ini kalau nggak pasaran di TVNU ini ya, saya baca hanya beberapa sekilas saja dari naskah-naskahnya untuk kita telah bersama. Nanti ada di halaman 127 itu masuknya kitabus shaum. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babus shaumi as-shaumu min ma'alimi umurid dini. Wa qad dzakarallahu ta'ala ma nabbaha bihi ala 'idhami qadrihi wa jalalati mawqihi minal ibadati al-abdaniyati. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ila qaulihi wa la'allakum tashkurun. Al-Baqarah ayat 185. Fajama'at hadhil ayatu duruba minat tanbihati al-muhkamati ala ta'zimis shaumi. Minha iftataha awwal kalami bihi min qawlihi kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa'arafna anna shauma kana syari'atan liman qablana kama huwa lana. Wa hadza qad yajuzu ayyakuna ala ma'nal istiwa'i fi jumlatis shaumi mal ikhtilafi fi tafsilihi bis salatil mafrudati ala man qablina wa qad yakunu ala istiwa'i shaumaini fi iddatil ayyam. Nah ini di antara naskah yang dijadikan sebagai prolog oleh Syekh Al-Qaffal Asy-Syazi ketika beliau membahas tentang as-shaum, tentang puasa. Nah tadi ini Mbak Wulan dan juga pemirsa TVNU, beliau itu pada pembahasan pertama, prolognya itu menegaskan bahwa as-shaum min ma'alimi umuriddin, bahwa puasa itu adalah satu di antara syiar agama ini. Syiar agama. Jadi adanya kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Ini menurut mualliful kitab, ini adalah termasuk syiar. Nah, tentu agama ini kan mempunyai syiar, termasuk syariat itu kan sebenarnya min syiar, jadi syiarnya itu, syiarnya agama ini apa. Nah tentu syariat ini juga syiar-syiar juga antar satu agama samawi dengan agama samawi yang lain, antar satu umat Rasul dengan para umat Rasul yang lainnya, itu tentu ada spesifikasi masing-masing, ada perbedaan, dan juga ada titik sama, ada titik persamaan. Lah, di antara titik persamaan itu adalah puasa as-shaum. Nah, puasa as-shaum ini tentu dalam penegasan Al-Quran di surat Al-Baqarah tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi bahwa puasa ini pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini, nah mu'alliful kitab juga demikian. Menegaskan, kata beliau, fa'arafna anna shauma kana syari'atan liman qablana. Nah, dari ayat ini kita jadi paham bahwa puasa itu pernah juga disyariatkan pada umat-umat terdahulu sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kama huwa lana. Nah, sekarang mu'alliful kitab juga membahas dalam prolog pembahasan shaum ini, apakah puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu itu sama persis seperti puasa yang dilakukan kita pada saat ini. Nah, kata beliau di sini disinggung, hadza qad yajuzu ayyakuna ala ma'nal istiwa'i fi jumlatis shaumi ma'al ikhtilafi fi tafsilihi. Jadi penegasan ayat Al-Qur'an tentang puasa itu pernah disyariatkan pada umat terdahulu,
itu bisa saja maksudnya adalah bahwa secara global sama, tapi secara perinci itu berbeda. Teknis berpuasanya, atau juga waktu pelaksanaan puasanya, atau juga ada aturan-aturan tertentu yang mungkin pada puasa umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nah, jangankan dengan umat terdahulu ini, dengan fase kewajiban puasa pada umatnya Nabi Muhammad SAW atau agama Islam, itu juga ada beberapa fase sebelumnya. Kita sekarang abad ke-21 puasa seperti ini. Atau mungkin pada abad-abad sebelumnya pada masa A'immatul Madzhab juga sama seperti yang kita laksanakan sekarang. Tapi jangan salah, pada permulaan puasa itu disyariatkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian diwajibkan kepada umatnya, itu ada beberapa fase. Kalau dalam sejarah itu disinggung, kita kalau baca tarikh tasyri', bahwa di antara fasenya itu dulu begini. Jadi dulu itu puasa, jadi kalau kita sudah kentong maghrib nih, sudah buka, sudah kentong maghrib, sudah adzan maghrib, kita kan berbuka. Kalau kentong itu sudah bunyi, orang sudah langsung berbuka. Nah dulu pada awal puasa ini baru disyariatkan, kalau sudah berbuka, kemudian dia tertidur malam hari, entah karena capek ngantuk kemudian tidur, kemudian dia bangun-bangun masih malam. Misalkan habis sholat maghrib, saking capek ngantuknya dia tertidur. Kemudian bangun jam 10 malam. Nah ini jam 10 kan masih malam. Masih lama ini waktu sahurnya masih lama. Nah kalau dia sudah tertidur, terlelap, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka semenjak itulah dia mulai berpuasa lagi untuk hari berikutnya. Oh, jadi begitu ini ada fase seperti itu. Jadi dulu awal-awal puasa disyariatkan pada zaman di umatnya Nabi Muhammad ya. Nah itu di antara fase. Kemudian ada lagi fase, ini mohon maaf yang sudah suami istri ya, yang sudah berkeluarga. Kalau berpuasa dulu itu siang dan malam tidak boleh berhubungan suami istri selama 1 bulan penuh. Jadi pokoknya kalau yang sudah berkeluarga masuk bulan Ramadan berarti stopnya ini sudah 30 hari ini berhubungan suami istri. Nah suatu saat kejadian, rupanya ada sahabat yang tidak kuat. Nah, malam hari, hubungan suami istri kemudian akhirnya ada perubahan. Untuk di malam hari itu diperbolehkan. Nah, di siang hari tentu tidak boleh karena berpuasa, tapi malam hari ketika sudah berbuka, maka boleh untuk yang sudah berkeluarga, suami istri untuk berhubungan suami istri. Nah ini salah satu fase, fase yang sampai format akhirnya seperti sekarang ini. Format akhirnya seperti sekarang ini kita, ya puasa kita sekarang ini. Nah itu melalui beberapa tahap. Nah mu'alliful kitab juga demikian. Artinya kalau beliau lebih menegaskan dengan umat terdahulu, fa'arafna anna shaum kana syari'atan liman qablana. Ini juga syariat sebelumnya, kemudian yang dimaksud sama dengan umat sebelumnya itu secara global, tidak secara detail. Nah kalau detailnya itu berbeda. Apa yang dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dulu pernah disyariatkan kepada umat-umat Nabi dan Rasul sebelumnya. Kemudian saya baca lagi ini, ada dari mu'alliful kitab, wa fil ikhbari bishtiraki ahlil adyani fi syari'atis shaumi ta'zimun laha wa hathun lana alal tizamiha wa tahdibin lima yathkulu alat tiba'i minal imsaki anis syahwati fi fi'liha lianna syai'a idha stawa fil tizami fi'lihi al-adadu al-kathiru khaffal amru fi ihtimali thiqalihi ma la yakhifu idha kana al-wahid makhsusan. Nah ini mu'alliful kitab masih dalam prolognya itu memberikan alasan begini. Kata beliau, Al-Quran menjelaskan bahwa puasa itu juga pernah disyariatkan pada umat terdahulu. Lah, ini menunjukkan bahwa di situ ada qadrun mushtarakun, ada titik kebersamaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Nah,
adanya aspek ini secara psikologis juga mempengaruhi. Ini menurut mu'aliful kitab ya, Syekh Al-Qafal Asasi. Kata beliau, kalau puasa itu diceritakan sudah pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu, otomatis umatnya Nabi Muhammad juga menganggap, oh puasa ini berarti bukan kita saja yang dibebankan untuk menahan lapar, dahaga, haus, lapar, bahkan juga harus etika puasa harus dijaga dari terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Nah, sehingga secara psikologi itu merasa bahwa puasa ini ringan. Karena apa? Karena oh dulu juga sama kok, umat terdahulu pernah berpuasa juga sekian lama, berapa jam dan seterusnya. Sehingga secara psikologi itu terbantu akhirnya merasakan oh itu sudah biasa itu. Nah, jadi yang seperti ini diulik oleh mu'aliful kitab, oleh Syekh Al-Qafal Asasi, yang mungkin tidak pernah disampaikan oleh mu'alif-mu'alif yang lainnya. Nah, ini yang saya maksud kenapa kitab Mahasinus Syariah ini fikihnya itu betul-betul berdimensi maqasidus syariah. Kemudian ada hal lain yang kita baca di sini, waqad hasala mimma taqaddama dzikruhu annal wajha fis shaumi huwa tadhallulu lillahi bikasrin nafsi wa qam'iha 'anil maladhi wa fi dzalika al-inqita'u 'anid dunya ila Allah wa bi annahu innama khussa bihi hadza syahr bi fadlihi bi inzalil qur'ani fihi walillahi ta'ala ayyufaddila minasyuhuri ma sya'a kama yufaddila bainal ibadi al-amakin wal buyut wa thabata anna ar-rukhsata waqa'at fil iftari fi hukmi udhril mardi wa safari takhfifan 'alal ibad dan seterusnya. Nah, ini tadi waqad hasala mimma taqaddama. Beliau menjelaskan dimensi maqasid dari disyariatkannya ibadah puasa. Kata beliau, al-wajha fis shaum huwa tadhallul lillahi bikasrin nafsi wa qam'iha 'anil manat. Ini yang pertama. Bahwa dengan berpuasa tentu para hamba-hamba yang mukallaf yang berkewajiban untuk melaksanakan puasa itu dipaksa untuk apa? Untuk merendahkan, mengakui sebagai sifat kehambaannya. Tentu orang dengan kepemilikan yang dia miliki, apapun dia bisa beli, makanan jenis apapun, minuman selezat apapun, semahal apapun bisa dibeli, bisa dikonsumsi, tapi ketika datang puasa Ramadan, dia harus menahan, ngerem. Nah, mau tidak mau dia harus mengakui bahwa ini adalah aturan yang harus ditaati. Nah, padahal bisa saja, mohon maaf, kalau dia berbohong di depan temannya, atau di depan keluarganya, di depan koleganya, dia ngaku berpuasa padahal dia di dalam kamar makan sesuatu, minum sesuatu, bisa saja untuk mengelabui sesama manusia. Tapi itu tidak terjadi bainahu wa bainallahi. Tidak akan pernah terjadi mengelabui Allah. Makanya puasa itu kan dalam hadis dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, as-saumu bainal ibadi wa baini. Jadi antara makhluk, antara kita mukallaf dengan al-khaliq, dengan Allah. Jadi saya ke sini nih. Kalau memang tadi saya nggak puasa, saya batalkan. Saya ngomong ke Mbak Wulan atau sampaikan ke pemirsa saya puasa juga bisa. Dan percaya. Karena memang sekarang saya nggak makan, nggak minum. Nah, tapi kan kalau, maaf, hablum minallah, kalau dengan Allah, itu kan nggak mungkin. Artinya kita makan dimanapun, minum dimanapun, kita puasa atau tidak puasa, itu sudah pasti akan kedeteksi. Makanya puasa ini adalah betul-betul ibadah yang sangat secret, rahasia. 1 bulan penuh kita makan siang hari juga nggak masalah di dalam. Kemudian kita ngaku ke teman kita, kolega kita, keluarga kita bahwa saya puasa 1 bulan penuh, nggak ada yang tahu. Nah, ini makanya ini saya kira puasa ini luar biasa, melatih kejujuran, kemudian itu tadi at-tadhallul bikasri nafsi wa qam'iha. Dan ini jangan salah, kalau berpuasa itu kita merasakan ya secara psikologi itu lebih tenang, kemudian merasakan bagaimana kalau misalkan ada orang yang
kurang beruntung dari kita. Untuk makan saja sulit, misalkan sampai, mohon maaf, misalnya sehari, 2 hari sampai menahan lapar dahaga. Atau ada beberapa orang yang di belahan dunia mana yang saat ini masih dalam kondisi kelaparan, susah untuk mendapatkan makanan, minuman, itu luar biasa kita bisa merasakan dengan berpuasa ini. Nah, ini saya kira banyak sekali. Kemudian mu'aliful kitab juga menyampaikan wa fi dzalika al-inqita'u 'anid dunya ilallahi. Ini juga memutus secara bertahap, tentu tidak keseluruhan perhatian kita terhadap duniawi, hal-hal duniawi. Nah, kemudian wa inna ma khussa bihi hadza syar bi fadlihi bi inzalil qur'ani fihi walillahi ta'ala ayyufaddila minasyuhuri masya'at. Nah, kemudian kenapa puasanya kok di bulan Ramadan? Nah, ini tentu hak prerogatif Allah Ta'ala. Allah menentukan kapanpun di bulan manapun, yaitu hak prerogatif Gusti Allah. Sebagaimana Al-Quran secara global diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke alam dunia, sebelum nanti disampaikan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu kan turun pertamanya pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, ini tentu ada keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Jadi itu yang tadi terkait dengan keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Tadi ada beberapa poin juga ya, Kiai. Iya. Hikmah dari berpuasa ini melatih kita untuk jujur terhadap diri sendiri dan juga kepada Allah gitu ya. Iya. Karena sifatnya puasa ini sangat rahasia. Iya, Secret ya, bainal makhluk wal kholik gitu kira-kira betul, begitu, Kiai. iya, betul. Kemudian biar kita bisa merasakan juga bagaimana mungkin saudara-saudara kita yang masih merasakan kelaparan, kekurangan, betul, ya Kiai, banyak sekali. Dan untuk tadi kan disebutkan juga Kiai bahwasanya som itu syariatan liman qoblana, artinya kan dari kaum-kaum sebelum kaum Nabi Muhammad juga disyariatkan. Itu sama nggak Kiai? Sebulan penuh sama kayak kita? Nah, ini yang disampaikan oleh mu'aliful kitab tadi kan jumlatan. Jadi jumlatan secara global itu sama, bahwa dulu juga ada kewajiban puasa. Adapun teknis pelaksanaannya, detail aturan-aturannya itu berbeda. Bahkan di bulan apakah 1 bulan penuh atau lebih dari 1 bulan, kemudian di bulan apa, apakah pada saat itu dikenal juga ada bulan Ramadan atau belum ada istilah bulan Ramadan. Nah, ini kan tidak ada kejelasan. Artinya apa? Artinya secara global dulu ada yang namanya kewajiban puasa. Tapi teknis pelaksanaannya, detail aturannya itu berbeda dengan apa yang kita laksanakan pada sekarang dan juga disyariatkan pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagaimana juga misalkan ibadah haji, demikian. Haji itu kan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi detail pelaksanaannya, tata caranya, kemudian aturan-aturannya, nah itu berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji yang sekarang diterapkan dan dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada fase-fase upgrade-nya juga. Betul, ya. Nanti ada yang dulu diterapkan juga diterapkan pada umatnya Nabi Muhammad. Ada yang dulu pernah diterapkan tapi kemudian di stop, tidak dilanjutkan, ada. Jadi seperti itu. Jadi ada yang mengadopsi dari dulu beberapa aturan. Ada juga yang tidak, ini aturan baru khusus di umatnya Nabi Muhammad. Dulu tidak pernah ada. Nah, itu ada. Makanya kalau dalam usul fikih itu kita mengenal ada dalil syar'i itu namanya syar'u man qoblana. Nah, syar'u man qoblana ini dalil memang sifatnya debatable. Artinya debatable itu tidak disepakati oleh seluruh ulama. Tapi ada ulama yang menyatakan bahwa syar'u man qoblana ini adalah termasuk dalil syar'i yang valid. Maksudnya apa? Maksudnya kalau tidak ada penjelasan pada suatu permasalahan di umatnya Nabi Muhammad SAW, itu bisa mengambil keputusan yang dulu pernah diterapkan pada umat-umat terdahulu. Nah, ini yang dimaksud dengan syar'u man qoblana. Nah, tentu ini karena debatable atau istilahnya mukhtalafun fihi. Nah, ini
di kalangan ulama usul fikih ya tidak semua menggunakan dalil itu. Intinya dalil syar'u man qablana ini terkait juga dengan pembahasan as-shaum saat ini, puasa. Karena apa? Karena puasa itu ya memang dulu pernah disyariatkan pada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya Nabi Muhammad sendiri pun kan banyak dari berbangsa-bangsa, dari Arab, nggak cuma dari Arab, tapi Indonesia juga banyak misalnya gitu. Kayak. Nah, Kiai kalau misalnya nih, kalau orang Arab kan sunahnya untuk buka puasa pakai kurma. Kalau kita di Indonesia kayak pakai gorengan, itu gimana Kiai? Nggak apa-apa Kiai? Iya, jadi begini, kita tidak harus saklek dengan makna harfi dari sebuah dalil. Jadi intinya begini, kenapa kurma? Pertama memang di Arab itu kan yang paling tersedia stoknya dan juga menjadi adat yang sudah mentradisi di sana adalah buah kurma. Kemudian yang kedua, kandungan kurma itu sendiri. Kandungan kurma itu sendiri kan dengan rasa yang manis, artinya mungkin istilahnya untuk menguatkan fisik kita ketika lemah, kemudian kita memakan sebiji buah kurma atau beberapa buah kurma, itu kita akan kembali segar. Nah, dari aspek inilah kemudian kurma itu dianggap utama, bagus untuk pertama kali kita iftar, berbuka puasa. Nah, kalau misalkan ada orang hobinya makan gorengan misalkan, atau makan makanan-makanan khas Indonesia, yang penting kan takjilul fitri, takjilul iftar. Jadi kita disunahkan untuk bersegera berbuka. Jadi bersegera, berbukanya itu bersegera. Saya kira tidak harus kurma. Tapi memang kalau berbicara mana yang lebih utama, mana yang lebih baik, baru kita jawab kurma lebih baik. Kurma jika ada gitu jika ya. Jika ada tentunya. Untuk berbuka, untuk iftar kita dengan apa saja boleh. Yang penting kita bersegera. Kita bersegera untuk berbuka puasa. Seperti itu. Jadi Al-Qafal Asy-Syafi'i ini juga saya kira memberi kontribusi yang luar biasa, pembahasan tentang as-shaumnya. Dan secara umum pembahasan as-shaum yang disampaikan oleh Al-Qafal Asy-Syafi'i dalam kitabnya itu ada 3 hal. Ada 3 hal garis besar. Pertama, babu dzikrima yuftiru as-shaima. Setelah prolog pendahuluan tadi ya, setelah prolog pendahuluan menjelaskan tentang dalil landasan kewajiban puasa, kemudian juga menjelaskan tentang maqasid hikmah berpuasa, kemudian juga menjelaskan sekilas tentang sejarah berpuasa, kemudian juga beliau dalam kitab dalam pembahasan babus shaum ini, di dalam kitab Mahasinus Syariah, beliau menjelaskan ada 3 hal penting. Ada 3 hal penting. Pertama, babu dzikrima yuftiru as-shaima. Menjelaskan apa saja yang membatalkan orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, babu dzikrima yalzamu al-fitra fi syahri Ramadan. Apa saja konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang mukallaf ketika dia membatalkan puasa, ketika puasanya batal. Nah, batal ini kan ada kalanya disengaja, ada kalanya tidak disengaja, kan seperti itu. Nanti apa saja konsekuensinya. Kemudian batalnya karena apa? Nah, itu kan banyak hal. Dan itu ada konsekuensi dan dibahas oleh mu'aliful kitab Syekh Al-Qafal Asy-Syafi'i di dalam kitab Mahasinus Syariah. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan tentang babu dzikrima yu'malu ba'dal fitri min syahri Ramadan. Jadi, apa yang dilakukan setelah bulan puasa Ramadan ini selesai, 30 hari atau 29 hari. Nah, ini kalau di kitab-kitab lain kan nanti ada bab sholatul idain, ada tentang Idul Fitri, Idul Adha, ada tentang zakat fitrah dan seterusnya. Nah, itu ada mu'aliful kitab di sini menjelaskan ketika beliau menjelaskan tentang puasa, yaitu yang terakhir dzikru ma yu'malu ba'dal fitri min syahri Ramadan. Dan tiga pembahasan ini saya kira merupakan garis besar pembahasan tentang as-shaum yang dikupas oleh Syekh Al-Qafal Asy-Syafi'i dalam kitabnya Mahasinus Syariah. Nah, seperti itu. Nanti ada ini sekilas saya baca misalkan tentang dzikru ma yuftiru as-shaima, sesuatu yang membatalkan orang yang berpuasa. Ini ada di halaman 131.
Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ja'ala lis-shaumi umuran tafsudu biha tahillu minhu mahallal ahdathi minat taharati kal akli wasyurbi wal jima'i wa dzalika anna shauma innama yaqa'u min hadhil asya' allati hiya ma'azimu ma yataladzadzu bihi liyakuna as-shaimu mutaladzidzan lillahi bikasri syahwatihi wa qam'i nafsihi an ladzatiha falam yajuz ayyakuna as-shaimu baqiyan ala siyamihi min ghairi ayyaf'ala syai'an mimma umira bihi fihi. Thumma qasa ahlul ilmi ala hadhil asya'i jami'a ma yadkhuluhu as-shaimu jawfahu wa dakhilu ra'sihi wa dakhala ra'sahu ka'ina makana mimma yuqalu aw la yuqalu hasman lil babi wa ilhaqan lin nadiri bil ghalibi wa sawwaw baina inzalil ma'i bil jima'i al kamili wa yalihi mimma dunahu min masin aw kublatin aw tafkhidin wa sawaw aidan baina ityanil inathi wa dhukuri wal bahaimi wa ilhaqan lin nadri bil ghalibi fima siwal inath. Nah, ini beberapa yang membatalkan puasa. Itu mualliful kitab tidak menjelaskan satu persatu secara detail sebagaimana kitab fikih yang kita kenal di Indonesia. Misalkan menjelaskan bahwa air masuk, makan, ini A, B, C, D, F, dan seterusnya. Tidak. Tapi mualliful kitab Mahasinus Syariah itu secara umum saja. Apa? Pokoknya yang masuk ke dalam lubang yang ada di tubuh kita. Masuk ke dalam perut. Atau masuk ke kepala. Nah, ini yang membatalkan puasa. Baik itu melalui jalur makanan atau mulut atau selain mulut. Nah, ini yang disampaikan oleh mualliful kitab. Kemudian juga hal lain, misalkan inzalul mani, keluar mani dengan disengaja, tentu dengan disengaja ya. Dan ini juga bagian dari apa yang dijelaskan oleh mualliful kitab tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian juga beliau menjelaskan diantaranya adalah muntah al-qai. Kenapa muntah itu dianggap membatalkan puasa? Nah, ini menurut beliau, kenapa? Karena lumrahnya ketika orang muntah itu ada sesuatu yang sudah keluar ke mulut kemudian masuk lagi. Nah, itu dipastikan ada, entah sedikit atau banyaknya, ada yang seperti misalkan orang muntah kemudian ada yang keluar dari mulut, kemudian ada yang tersisa di mulut, bahkan ada yang nyampe mulut kemudian masuk lagi ke kerongkongan dan ke perut lagi. Nah, ini yang kemudian menjadikan bahwa muntah itu termasuk hal yang membatalkan seseorang yang sedang berpuasa. Nah, jadi itu alasannya ini ya Kiai ya, kenapa muntah yang disengaja itu membatalkan puasa? Betul. Jadi dipastikan ada yang masuk kembali gitu. Nah, ini juga beliau menjelaskan tentang babu dzikrima yalzamul fitra fi syahri Ramadan. La yalzamu man aftara bihi muta'ammidan bi maradin aw safarin illa al-qada. Wa kadzalika man aftara bi ghairi udhrin illa al-jima'. Fa innahu man aftara bihi muta'ammidan fi syahri Ramadan kanat alaihi ma'al qada'i al-kafarah. Jadi menjelaskan tentang apa konsekuensi ketika seseorang puasanya batal. Dan nanti dilihat batalnya itu sebab apa. Misalkan dia batalnya karena kemasukan air ketika mandi, dia airnya masuk ke lubang telinga. Nah, ini atau ketika mandi dia tidak sengaja airnya masuk ke mulut sehingga tertelan. Nah, akhirnya batal. Nah, ketika batal ini apa konsekuensinya? Nah, kalau batal hal yang biasa seperti ini, konsekuensinya adalah qada. Dia harus mengqada, mengganti puasa yang batal pada hari itu. Tentu ini di luar bulan Ramadan ya. Setelah selesai bulan Ramadan nanti ada qada. Nah, kemudian juga ada kafarah. Kafarah ini diantaranya adalah ketika
suami istri melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah ini juga nanti selain qadha itu dia harus kafaroh. Kafaroh itu kalau gampangnya kita memahami itu menebus dosa. Dosa yang kita lakukan itu di kafaroh. Ada nanti pilihannya apa saja, diantaranya adalah puasa misalkan 2 bulan berturut-turut dan seterusnya, atau memerdekakan seorang budak. Nah kalau sekarang kan budak ini sudah tidak ada. Ini jangan sampai kita menganggap, mohon maaf, ada misalkan tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri kemudian dianggap bagian dari perbudakan. Itu bukan perbudakan. Sebab ada orang di Arab yang dia karena tidak paham fikih itu menganggap bahwa para pekerja yang datang dari luar negeri, bukan dari negaranya mereka, bekerja di negara mereka, itu dianggapnya oleh mereka sebagai perbudakan. Nah ini tidak. Ini tentu tidak semua mereka ya. Ada maksudnya yang sebagian kecil yang mungkin tidak paham hukum, kemudian tidak paham tentang fikih juga. Akhirnya pemahamannya seperti itu. Qalu wal kafaratu maj'ulatul iftari fi syahri ramadhana wa shaumul qada'i duna shaumin nudhuri. Wa kama ru'ayat hurmatus shaumi fil kafarati fakadza yanbaghi antura'a hurmatus shaumi aidan. Wa yajuzu ayyakuna wajhu hadza huwa anna tarkal jima'i 'ala dawami wa 'alam tidadil muddati la yaf'alu ma yablaghuhu tarkul akli wasyurbi. Falisa bis-shaimi hajatun ilal jima'i wala daruratun masatun ilahi kad daruratu ila saddihi jau'ahu wat ta'ami wasyurbi, dan seterusnya. Nah ini menjelaskan tentang kok kenapa kafarat itu diwajibkan bagi orang yang batal puasa karena berhubungan suami istri. Kenapa tidak cukup dengan qadha saja? Nah ini dijelaskan alasannya oleh mu'aliful kitab. Di antaranya beliau menyatakan bahwa puasa Ramadan ini punya kesakralan. Jadi berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Sakralitas Ramadan, puasa Ramadan ini harus dijaga. Jangan sampai kemudian mohon maaf dianggap remeh. Jadi tidak sembarangan kita melakukan hal-hal yang biasanya boleh dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Nah itu di antara yang dijelaskan oleh mu'aliful kitab. Dan juga menurut mu'aliful kitab bahwa kebutuhan biologis untuk hubungan suami istri itu tidak seperti kebutuhan makan dan minum. Artinya ketika menahan beberapa jam itu berbeda dengan menahan beberapa jam lapar dan dahaga. Nah ini lapar dan dahaga ini lebih terasa bagi kita. Ketika lapar dan dahaga kita lebih terasa, aduh ini tantangannya luar biasa ini. Iya. Apalagi kalau misalkan kita sedang lapar-laparnya, sedang haus-hausnya, kemudian ada orang membawa makanan yang kelihatannya sangat lezat. Jangankan membawa makanan langsung, kadang-kadang dikirim di grup WA saja itu bikin kata-kata orang bilang bikin clear katanya. Jadi di grup WA ada orang kirim jam 12 siang itu ada es cendol, ada apalagi ada makanan-makanan yang lezat itu dikirim. Wah ini pasti terbayang ini. Ini jadi menahan lapar dan dahaga itu lebih berat daripada menahan memenuhi kebutuhan biologis ketika berpuasa. Nah ini karena itu maka orang yang melanggarnya pun lebih berat. Kalau hanya sekedar batal puasa, dia hanya wajib mengqadha konsekuensinya. Tapi kalau batal puasanya karena tadi berhubungan suami istri, maka dia harus juga membayar kafarah. Ya baik, kemudian ada satu hal lagi yang ketiga ini. Yang ketiga, dzikru ma yu'malu ba'dal fitri min syahri Ramadan. Apa saja yang dilakukan ketika bulan suci Ramadan ini selesai. Nah ini berarti Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Ada apa saja? Nah itu dibahas di sini oleh mu'aliful kitab. Di sini kata beliau, wa qad dzakarna fi kitabis sholati sunnatal aidaini wa ma fihima minat takbiri fis sholati wa ghairi sholati syukran lillahi wa ta'ziman wa tanzihan. Wa qad istahabba katsirun min ahli ilmi ihya'a lailatil aidaini ta'kidan li hadzal ma'na.
Wa min sunnati Idul Fitri ikhrajuz zakati qabla al-ghuduwi ilal musalla. Wa ayyut imal insan syai'an qabla wa ayyat amal insanu syai'an qabla ghuduwihi. Nah, ini di antara apa yang disinggung oleh mu'aliful kitab terkait dengan hal-hal yang harus dilakukan atau biasa dilakukan setelah selesai bulan suci Ramadan. Nah, itu pertama tentu ada kalau orang Indonesia bilang takbiran. Yeah. Nah, ini takbiran ini menyambut datangnya hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Nah, takbiran ini menurut mu'aliful kitab Syekh Al-Qafal Asyasi ini adalah bentuk syukron lillah wa ta'ziman wa tanzihan, sebagai bentuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan, kemudian juga ta'ziman untuk mengagungkan zatnya Allah, dan juga tanzihan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna-makna yang terkandung yang menurut mu'aliful kitab ini loh makna yang tersimpan di balik kita dianjurkan untuk bertakbir ketika datang hari raya Idul Fitri. Nah, seperti itu. Ta'ziman, tanzihan. Iya, dan syukron lillah. Syukron lillah. Syukron, ta'ziman, dan tanzihan. Nah, kemudian disunnahkan juga kita makan sebelum berangkat ke musola atau masjid. Jadi, kenapa kita disunnahkan untuk makan terlebih dahulu? Karena sehari sebelumnya kan kita masih puasa, masih Ramadan. Nah, ketika hari itu datang 1 Syawal, Idul Fitri, nah disunnahkan kita makan pagi itu sebelum apa? Sebelum berangkat ke musola atau masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, baik. itu. Baik, luar biasa sekali Kiai tadi penjelasan dari kitab Mahasin Syariah. Dari sejak puasa, kemudian historinya, Betul. kemudian konsekuensi dari orang berpuasa maupun yang membatalkan puasa juga kita Betul. membahas ya Kiai. Iya. Sampai Lebaran juga udah Sampai kita Lebaran, bahas betul, ini. sudah tuntas nih dibahas. Rasanya udah selesai nih, Iya. komprehensif sekali. Iya, Baik. betul. Nah, mungkin Kiai di penghujung acara begitu ya, karena sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas lagi ya Kiai. Betul. Tapi sepertinya waktu tidak memungkinkan. Iya, Gitu. itu tadi, ini kan bukan ngaji pasaran ini. Nah. Jadi waktunya sangat terbatas. Betul. Apa yang saya buat juga tadi hanya beberapa kutipan saja dari kitab Mahasinus Syariah. Tapi Iya. dari sini saya sendiri langsung banyak belajar hal-hal baru Kiai yang tadi Iya. seperti misalnya ternyata ada fase-fasenya nih berpuasa Betul, gitu kan, iya. beda-beda dari zaman ke zaman. Betul. Sampai hari ini menjadi seperti ini nih polanya gitu kira-kira Kiai. Nah, Iya. mungkin pemirsa juga mungkin banyak yang belajar juga dari pondok virtual kita kali ini, dan juga tidak ada yang bisa saya ambil dari kesimpulan. Saya ingin langsung saja ke Kiai Arwani Syairozi, mungkin pesan-pesan dari Kiai apa untuk para pemirsa TVNU. Monggo Kiai. Baik, sebagai closing statement penutup pada ngaji kitab kuning kali ini, bahwa literatur kitab kuning yang dikaji oleh para santri di Indonesia, yang diajarkan oleh para kiai, ajengan, dan asatidz di pesantren-pesantren majelis taklim, ini ternyata memiliki khazanah keilmuan yang luar biasa. Dan apa yang sudah kita fahami tentu jangan kita batasi hanya sampai di situ. Ternyata masih ada yang lain. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Jadi di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, begitu juga dengan referensi. Referensi kitab-kitab yang kita kenal saat ini di Indonesia, khususnya terkait dengan fikih, dengan usul fikih, dengan kaidah fikih, kita jangan batasi hanya itu-itu saja. Masih banyak. Ini salah satunya yang kita telaah pada kesempatan ini di TVNU. Kita membaca kitab Mahasinus Syariah yang ditulis oleh Syekh Al-Qafal Asyasi, satu di antara ulama madhab Syafi'i. Dan ternyata kitab ini belum begitu familiar di Indonesia. Betul ada yang sudah mengenal, ada yang pernah membaca, tapi tidak sefamiliar, tidak seterkenal dengan kitab-kitab fikih yang sudah beredar saat ini. Dan Mahasinus Syariah yang ditulis oleh Al-Imam Abi Bakrin Muhammad bin Ali bin Ismail Asyasi, yang dikenal dengan lakabnya Al-Qafal Asyasi atau Al-Qafal Al-Kabir,
ulama madhab Syafi'i abad keempat Hijriah ini, itu pendekatannya adalah dimensi maqasidus syariah. Jadi bukan pembahasan fikih-fikih yang lumrah yang selama ini kita kenal. Di samping ada pembahasan itunya, tapi Imam Al-Qaffal Asy-Syazi atau Al-Qaffal Al-Kabir juga memperkaya kajiannya dengan perspektif maqasidus syariah. Dan ini sangat luar biasa. Dan ini tentunya menjadi salah satu kitab rekomendasi untuk Betul. pemirsa TVNU. Iya. Mungkin ingin memperdalam keilmuan Betul. Fikih gitu. yang dimensinya Fikihnya maqasidus khususnya. syariah. Fikih yang dimensinya maqasidus syariah. Nah, tentu dengan memperkaya literatur yang kita baca, referensi yang kita baca, ya mudah-mudahan kita nanti tidak seperti katak dalam tempurung. Iya, Nah, betul ini yang sekali. bahaya. Ini kan kalau kita orang santri, orang NU sudah terbiasa dengan perbedaan pendapat. Ada bahsul masail. Kita sudah terbiasa pendapat-pendapat ulama, misalkan penentuan 1 Syawal, ini hari Rabu, ini hari Kamis, itu sudah legowo lapang dada. Tapi ada beberapa kalangan yang masih saklek. Masih saklek kalau dia melihat ada perbedaan pendapat dari orang lain, itu kadang-kadang langsung menjas sebagai kalangan yang sesat dan seterusnya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi. Kalau di kalangan NU, insya Allah tidak ada. Tidak ada. Tapi secara umum di Indonesia masih ada kalangan yang mohon maaf seperti itu. Nah, itu harus ngaji mahasinus syariah dulu itu. Harus belajar bahsul masail dulu. Karena Biar nanti lebih terbuka. Terbuka. pikirannya. Jadi kalau saya mengibaratkan yang seperti itu, yang saklek, itu ya seperti katak dalam tempurung. Tapi kalau orang-orang NU, para santri di pesantren, itu luar biasa, sangat terbuka. Fikih yang mereka kaji dari kitab-kitab, bahkan bukan dalam satu madhab Syafi'i saja, tapi dari berbagai madhab dikaji. Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah. Dan welcome dalam arti apa? Dalam arti faham, oh itu yang demikian madhab ini, yang begitu madhab itu. Sehingga yang terjadi itu tadi, tidak menyalahkan dan tidak menganggap sesat yang berbeda secara fikihnya. Nah, Baik. itu. Baik, terima kasih banyak Kiai atas Sama-sama. pencerahannya hari ini. Sama-sama, Tentunya Mbak ini Ulan. banyak sekali hazanah yang kita dapatkan dari pondok virtual sesi kali ini. Baik pemirsa, tentunya jangan sampai lewatkan untuk kembali menyaksikan pondok virtual di sesi berikutnya. Saya Wulan Sari, TVNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.